Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Nur Amrina dari kelas C5 NPM 10120118. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha bisnis online. Saya wawancarai kali ini merupakan teman dekat saya. Dia menjadi salah satu inspirasi saya untuk bisa memulai usaha. Saya berteman dengannya sejak SMP. Jadi kita langsung aja ya wawancara dia. Kita sapa dulu dia ya. Halo. Hai, alhamdulillah kabar aku baik. Mungkin kita perkenalan dulu deh. Nama aku Korni Terbiati Rombani, umur 18 tahun, dari Bekasi. Sekarang lagi kuliah di SITHS ITB 2020. Lanjut pertanyaan. Sebenarnya Oni ini pernah merintis usaha apa aja sih? Dan sekarang usaha apa yang sedang difokuskan sama Oni? Usaha yang pernah aku bikin itu yang pertama pernah bikin usaha kerudung waktu kelas 11. Terus pas Juni 2020 aku bikin namanya Sunshine, itu jual kayak masker gitu. Nah, yang kalau yang kerudung sekarang udah nggak terlalu jalan, yang masih jalan sampai sekarang itu yang Sunshine ini. Nah, bener banget, waktu SMA juga aku pernah beli salah satu kerudungnya Oni. Jadi penasaran nih, apa sih tujuan kamu gitu dalam memulai suatu usaha? Awalnya sih waktu itu karena kan waktu itu aku bikin pas bulan Juni itu tuh karena gak ada kerjaan, terus kayak mau ngelakuin mau ngapain ya biar waktu aku nggak sia-sia gitu. Soalnya kalau mau belajar buat kuliah juga kan masih lama, mau keluar juga nggak bisa soalnya kan udah masa pandemi. Akhirnya ya udah, jualan deh, cobain gitu, bikin aja akhirnya kan. Nah, awal-awal tuh susah sih, maksudnya nyari pembeli itu sebenarnya awal-awal susah. Waktu itu aduh gak ada yang beli gitu kan. Akhirnya aku nawarin ke temen-temen aku, alhamdulillahnya pada support, kayak pada mau beli, terus didukung juga modalnya sama orang tua. Nah, akhirnya mulai aja abis itu mulai ke jualan di Shopee. Sama sih awal-awal juga kayak sepi. Nah, abis itu aku kayak aduh harus gimana ya biar biar ada yang beli gitu. Akhirnya cobain pasang iklan, cobain apa pokoknya ngatur-ngatur supaya Shopee-nya tuh jadi bagus, ngebagusin Instagram. Nah, alhamdulillah akhirnya sampai sekarang banyak terjual, alhamdulillah. Wah, padahal awalnya hanya untuk mengisi waktu aja ya biar produktif. Nah, pas perkenalan tadi disebutin kalau misalkan umurnya masih kuliah kan. Gimana sih cara bagi waktu antara kuliah, tugas-tugas kuliah sama online shop ini? Cara bagi waktunya sebenarnya aku juga masih susah sih bagi waktu antara kuliah sama kerja. Waktu itu kalau waktu awal-awal bikinnya Shine Side kan aku belum masuk kuliah itu bulan September, jadi Juni Agustus 2 bulanan itu fokus ngembangin Shine Side. Nah, pas sudah mulai masuk kuliah tuh mulai pusing aja ya, banyak tugas-tugas. Tapi ini kalau misalnya nggak dilanjutin tuh sayang. Kalau misalnya udah keberhenti, udah ke stop itu ntar susah lagi buat ngembanginnya, buat mulai laginya. Nah, kalau aku akhirnya nerapin jam, kayak bagi-bagi waktunya tuh pakai jam. Misalnya jam segini sampai segini aku ngurusin Side, jam segini sampai segini ngerjain tugas kuliah. Jadi rata-rata kalau misalnya aku sih, kalau misalnya waktunya kelas ya udah aku kelas dulu, terus beresin tugas-tugas. Iya, jadinya dua-duanya tetap jalan, saya jalan, kuliah jalan, jadi dua-duanya nggak ada yang ditinggalin. Pertanyaan selanjutnya, apa sih suka duka Oni dalam menjalani bisnis online ini? Suka duka, kalau misalnya suka duka sebenarnya selama bikin Sunset ini banyak banget lika-likunya sih. Kayak sebenarnya sukanya itu jadi aku seneng gitu ya ngejalaninnya, seru, meskipun banyak tantangan tapi kayak seru, aku suka pokoknya. Terus bisa dapat uang juga, bisa
akhirnya bisa nabung, bisa bantu-bantu buat kebutuhan di rumah. Terus kalau dukanya banyaknya sih karena hujatan pembeli gitu ya, karena kan aku jualnya di Shopee, dan penilaian dan kepuasan pembeli itu kayak yang menjadi yang dilihat oleh semuanya gitu. Maksudnya kalau misalnya pengen beli sesuatu di suatu toko, pasti kan ngeliat dulu penilaiannya. Nah, waktu itu tuh aku tuh kayak harus berusaha keras banget supaya pengirimannya cepet, barangnya gak salah, kondisi barangnya baik. Nah, kadang tuh para customer tuh gak ngerti kalau misalnya sebenarnya itu tuh bukan ada salah di aku, kayak misalnya barangnya lama dikirimnya, kayak padahal itu tanggung jawab ekspedisi, bukan tanggung jawab aku, tapi kayak komplainnya ke aku. Sebenarnya kayak lebih, aku tuh sempet ngedown tuh karena ada pembeli yang kayak salah baca dan salah beli, tapi malah nyalahin aku kan, bilangnya salah kirim. Terus kayak sampai aku sering banget kayak diteleponin, sampai diucapin kata-kata kasar gitu lah, pokoknya bikin ngedown banget. Terus aku juga kan pernah open PO gitu ya. Nah, sebenarnya PO tuh lumayan enak buat aku karena aku jadi nggak perlu nalangin terlalu banyak. Cuman karena orang-orang rata-rata pada nggak sabar nunggu, akhirnya banyak yang cancel. Terus aku kan nggak bisa ngurangin orderan aku ya, jadi kayak aku harus ujung-ujungnya tetap aja aku harus nalanginnya tuh lebih banyak, karena yang banyak banget yang nggak sabar dan akhirnya cancel, terus harus refund uang gitu. Ada tips-tips gak nih buat orang-orang yang mau mulai usaha tapi ragu? Tips dari aku sih, kalau misalnya pengen buka usaha tuh pertama gak usah terlalu overthinking gitu ya. Maksudnya kalau mulai ya udah mulai aja dulu, gak usah terlalu banyak khawatirin hal-hal lain. Padahal sebenarnya aku juga suka gitu sih, kayak takut ini itu, padahal sebenarnya nggak akan terjadi itu tuh. Jadi ya udah percaya diri, terus yakin, terus harus harus baca pasar juga, kayak yang dibutuhin, yang lagi banyak dicari apa. Terus cari perbedaan toko kamu sama yang lain. Jadi pasti banyak kan yang jual yang itu juga, cuman apa sih yang bikin orang-orang tuh belinya ke kamu gitu. Nah, itu yang harus dilakuin, supaya cari perbedaan biar yang bikin kita tuh lebih spesial gitu. Jadi gitu ya, kita harus percaya diri karena sebenarnya kita nggak tahu ya kedepannya kita bakal kayak gimana. Sebenarnya kuncinya kita tinggal mulai ya. Jadi penasaran, boleh tahu nggak sih omsetnya Oni saat ini itu berapa? Omset per bulan, kalau misalnya dulu sih aku ingat pas pertama kali punya franchise itu seminggu tuh dapat 50.000. Terus sekarang alhamdulillah udah naik terus, sekitar 5 sampai 10-an lah sebulannya ya, gitu. Wah, keren juga ya. Di umur segini udah bisa menghasilkan uang yang menurut aku sih udah lumayan. Kamu keren nih. Makasih ya Oni udah mau diwawancara. Dadah. Iya, sama-sama. Oke, mungkin wawancara kita dicukupkan aja ya sampai sini. Jangan lupa ya untuk follow online shopnya Oni di Instagram sama di Shopee, namanya @shineside. Mungkin segitu aja wawancara kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.